Desa Tebat Pulau berasal dari bahasa Rejang. Tebat berarti danau, sementara pulau menyimbolkan perbukitan yang mengelilingi danau tersebut. Dahulu, wilayah ini merupakan sebuah danau besar yang dibendung secara alami. Namun, sekitar 4 hingga 5 generasi lalu, bendungan tersebut mengalami kerusakan sehingga air danau mengering dan menyisakan hamparan tanah yang luas. Tanah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pemukiman masyarakat desa Tebat Pulau. Pada tahun 1880, seorang tokoh bernama Haji Hasan bersama anak Kanania, Seragan, Anang Duya, Hari, Gerak Aman, Haje, Siti Raya, dan Raunayang berasal dari desa Pungguk Lalang, membuka lahan di wilayah Tebat Pulau. Mereka menjadi keluarga pertama yang mendiami kawasan ini. Setelah itu, menyusul warga dari Lubuk Kembang, Dusun Sawah, Tebat Tenong Dalam, dan Bengkulu Utara. Mereka membentuk talang atau pemukiman di tengah kebun dan secara gotong royong membangun Masjid Darussalam sebagai pusat kehidupan sosial dan keagamaan. Dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat Tebat Pulau menghadapi masa-masa sulit. Pada tahun 1982, Kementerian Kehutanan melakukan penataan kawasan dengan pemasangan patok batas antara kawasan hutan dan areal penggunaan lain. 4 tahun kemudian, pada 1986, dilakukan penertiban beser-beseran terhadap masyarakat yang tinggal dan berkebun di kawasan hutan lindung. Bersama aparat TNI dan Polri, dilakukan pengusiran, pembakaran pondok, penebangan tanaman, bahkan penangkapan warga. Akibat peristiwa ini, sekitar 300 orang terpaksa meninggalkan kawasan hutan dan hidup terpencar di berbagai desa seperti Tanjung Dalam, Baru Manis, Talang Ajan, Tebat Tenong Dalam, dan Tebat Pulau. Sebagian masyarakat yang berpindah ke Tebat Pulau kemudian membangun pemukiman dan membuka kebun, membentuk wilayah yang dikenal sebagai Talang Haji Hasan. Meski terdesak, masyarakat tetap bertahan dan memanfaatkan hutan secara terbatas demi kelangsungan hidup. Secara administratif, wilayah Tebat Pulau mengalami proses panjang sebelum menjadi desa definitif. Pada tahun 1963, Tebat Pulau masih menjadi bagian dari desa Pungguk Lalang dan dipimpin oleh seorang pegawo atau kepala dusun bernama Baharman. Tahun 1974, kepemimpinan beralih kepada Ibrahim yang memimpin hingga ke 1987. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sabri hingga tahun ke 1998. Pada masa inilah, Tebat Pulau berstatus sebagai desa persiapan Karangjaya. Tahun 1998, kepemimpinan dipegang oleh Mariam, seorang perempuan yang memimpin hingga ke 2001. Selanjutnya, Nawawi memimpin sampai tahun ke 2003. Pada tahun 2003, Desa Tebat Pulau secara administratif telah terbentuk secara definitif. Namun, kepala desa masih ditunjuk. Pada periode 2003 sampai 2006, Mariam kembali dipercaya memimpin. Tahun 2006 menjadi tonggak penting ketika untuk pertama kalinya Desa Tebat Pulau melaksanakan pemilihan kepala desa secara demokratis. Syamsuri terpilih dan memimpin hingga ke 2012. Setelah itu, desa dipimpin oleh John Kennedy sebagai pelaksana tugas. Pada tahun 2013, pemilihan kembali dilakukan dan dimenangkan oleh Heri Asmadi yang menjabat hingga ke 2019. Menjelang pemilihan berikutnya, desa dipimpin oleh Camat Bermani Ulu sebagai pelaksana tugas harian. Pada tahun 2020, Jerian terpilih sebagai kepala desa dan memimpin Desa Tebat Pulau hingga saat ini. Sejarah Desa Tebat Pulau adalah kisah tentang alam, perjuangan, ketahanan, dan kebersamaan masyarakatnya dari sebuah danau yang mengering hingga tumbuh menjadi desa yang berdiri tegak hari ini.